Ya, silakan Pak. Ya, eh, dengan ini Asosiasi Perusahaan Survei Pemetaan dan Informasi Geospasial mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu dan paparannya dan pengetahuannya pada Pak Heldi Yudiatna. Ya, mohon diterima Pak, kami secara digital ini. Ya, terima kasih Ya, banyak Pak terima Heldi. kasih. Ya, Terima kasih Pak ya. Satria. Terima Pak kasih Heldi, semuanya mohon ya. jangan meninggalkan forum dulu ya Pak ya. Kita Siap. mungkin nanti ada pertanyaan lanjutan. Terima kasih Oh Pak. ya, siap, siap. Ya. Mari kita berikan aplaus virtual kepada Bapak Heldi atas paparan dan diskusinya. Ya, ya, terima kasih. Selanjutnya, kita akan mendengarkan paparan dari dunia industri ya, Bapak Ibu. Telah hadir bersama kita Ibu Aliska Pangdagisda ST selaku GM dari PT Sarana Geospasial Terpadu yang akan membagikan pengalamannya terkait katalog elektronik. Dipersilakan Ibu Aliska. Ya, terima kasih Bu Sally. Saya izin share screen ya. Ya, sudah terlihat share screen-nya. Apa sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah, Oh, sudah, sudah. siap-siap, baik. Baik, terima kasih. Selamat pagi, Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada kami untuk sedikit sharing pengalaman perusahaan kami dalam penggunaan e-katalog versi 6, khususnya untuk produk pembuatan peta foto dengan menggunakan Puna dan verifikasi dokumen pertanahan. Karena di dua kegiatan ini yang saat ini mungkin sedang dan akan banyak dilaksanakan oleh eh, dalam hal ini apa namanya instansi Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Sebelum itu perkenalkan saya adalah apa namanya mewakili Pak Dirut saya, kebetulan di sini juga beliaunya hadir. Nama saya Aliska Pangdagisda, saya dari PT Sarana Geospasial Terpadu. Nah, sebelumnya mungkin di sini saya ingin menyampaikan kami yakin Bapak dan Ibu sekalian mungkin sudah banyak juga yang mencoba sendiri dan mungkin juga sudah lebih banyak juga pengalamannya dalam penggunaan e-katalog versi 6 ini. Nah, jadi mungkin nanti di akhir sesi pemaparan saya kita bisa saling bertukar pengalaman mungkin atau bisa mungkin dikoreksi pemaparan dari saya apabila dalam penyampaiannya nanti terdapat kekeliruan seperti itu. Baik, eh, mungkin kita masuk ke slide yang pertama di sini. Seperti yang kita ketahui bersama dan seperti yang sudah dipaparkan juga tadi oleh Pak Heldi terkait dengan e-katalog. Jadi sebelumnya kita menggunakan e-katalog itu di versi 5, kita diminta untuk memigrasikan data kita dari versi 5 ke versi 6. Nah, pada versi 6 ini sendiri, kami pribadi, terutama saya pribadi, merasa seperti yang itu tadi, lebih familiar karena secara tampilan, secara penggunaan, itu mirip seperti e-commerce pada umumnya. Nah, itu dalam yang tadi mirip-mirip itu seperti Tokopedia, seperti itu. Nah, dalam e-katalog versi 6 ini ada beberapa hal mungkin yang kami bantu rangkumkan dan menjadi catatan kami. Perbedaannya itu apa saja sih? Kalau dari kami pribadi mungkin yang pertama yang menjadi catatan adalah terkait dengan login. Jadi untuk login akun sebelumnya pada e-katalog versi 5 itu kita masih menggunakan akun dari LPSE. Nah, untuk apa namanya? Untuk Inafro atau e-katalog versi 6 ini kita login menggunakan akun yang terintegrasi dengan NIK manajerial perusahaan. Nah, dalam hal ini untuk apa namanya akunnya tersendiri, akun tersebut NIK-nya
sebagai role admin. Nah, kemudian yang kedua itu adalah tersedianya fitur tanda tangan elektronik. Nah, ini bagi kami pribadi juga sangat sangat membantu ya tanda tangan elektronik ini karena sebelum ada tanda tangan elektronik, apabila ada kegiatan yang berlangsung bersamaan itu agak agak repot untuk mengatur jadwal tanda tangan untuk tatap tatap mukanya. Nah, dengan adanya tanda tangan fitur tanda tangan elektronik ini lebih pergerakannya bisa lebih fleksibel. Kita bisa apa namanya untuk tanda tangan kontrak dan BAST. BAST bisa dilaksanakan dengan menggunakan fitur tanda tangan elektronik. Nah, untuk tanda tangan elektroniknya sendiri terkoneksi dengan akun dari aplikasi Privi. Nah, kemudian terkait dengan pembayaran, mungkin ya kalau sebelumnya seperti yang sudah disampaikan Pak Heldi juga, kalau di versi 5 e-katalog itu eh, kita hanya sampai di penyelesaian pekerjaan sampai dengan BAST. Kalau di versi 6 ini, kalau dari pengalaman kami pribadi juga sudah bisa sampai selesai pembayaran seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, mungkin ini yang menjadi apa namanya highlight dan perbedaan yang agak lumayan signifikan juga terkait dengan em, etalase. Nah, jadi kalau pada versi 5 sebelumnya e-katalog versi 5 itu masih menggunakan sistem etalase. Jadi di etalase ini kita mengupload produk eh, sesuai dengan etalase yang disediakan oleh sektoral atau nasional dalam hal ini milik dari KLDP kayak seperti itu. Nah, tapi berbeda di untuk e-katalog versi 6 karena sistemnya sudah kategori, jadi lebih fleksibel. Jadi kita menyesuaikan dengan kategori dengan izin usaha kita. Nah, apabila izin usaha kita terdapat dalam kategori tersebut, kita dapat mempostingkan produk dan dapat dipesan oleh lintas kementerian, lembaga, dinas atau pemerintah daerah. Nah, selanjutnya dalam hal penambahan produk di e-katalog ini sendiri, sebetulnya berdasarkan pengalaman pribadi kami ya dan kami lihat sebetulnya intinya ada dua. Yang pertama adalah kita mempostingkan kategori yang sesuai atau kita menyesuaikan kategori. Nah, dalam hal ini untuk kategori yang terdapat di e-katalog versi 6 ini adalah merupakan ranah dari LKPP. Nah, untuk kita perusahaan yang menjadi ranah kita adalah izin usaha atau KBLI. Jadi kita lihat izin usaha apa sih yang sesuai sesuai untuk produk kita dalam hal ini survei dan pemetaan. Nah, kemudian izin usaha ini tentunya terkoneksi dengan apa namanya. Apabila kita ingin menyesuaikan izin usaha, tentunya kita harus cross-check kembali akta kita, maksud dan tujuan berusaha kita, kemudian kita harus apa namanya, kemudian dari akta tersebut kita generate menjadi izin usaha di OSS, kemudian izin usaha di OSS tersebut kita integrasikan ke sikap, kemudian dari sikap.lkpp ini kita integrasikan lagi ke e-katalog versi 6 kita. Nah, mungkin langsung masuk ya Bapak Ibu sekalian kita ke terkait dengan posting produk. Nah, mungkin di sini yang pertama yang ingin kami sampaikan adalah ini contoh produk yang sudah kami upload ya Bapak Ibu sekalian di e-katalog versi 6. Nah, yang pertama ini adalah produk jasa penggunaan apa namanya pembuatan peta foto dengan menggunakan guna eh, yang mana di sini untuk memposting produk ini dibutuhkan izin usaha atau KBLI 71102 atau 74202. Nah, alhamdulillah sekarang sudah ada kategorinya. Nah, sebab sebelum adanya kategori apa kategori untuk khusus pembuatan peta foto itu tersebut. Nah, seperti ini contohnya. Jadi, ketika kita search di kategori pembuatan peta foto, di sini akan muncul ada total 196 produk. Nah, jadi
apa namanya, dari 196 produk ini bisa kita lihat bersama di kolom sebelahnya ini terdapat banyak kategori. Jadi di sini pelaksana-pelaksana yang sebelumnya belum belum apa namanya, karena belum ada kategori khusus jasa pembuatan peta foto, jadi ditumpangkanlah, istilahnya ditumpangkan eh, pekerjaan ini, produk ini di kategori-kategori yang mana di sana terdapat terdapat izin usaha dari perusahaan tersebut. Nah, jadi di sini bisa dilihat bahkan ada yang memposting produk pembuatan peta foto ke dalam kategori kategori alat perkakas seperti itu. Nah, jadi bukan jasa tapi barang. Nah, eh, termasuk salah satunya di sini kami pun sebelumnya juga mendapati kasus yang sama seperti itu. Kalau boleh sedikit bercerita tentang kronologi, kenapa bisa apa namanya sebelumnya kami postingkan produk pembuatan peta foto kami di jasa layanan ini. Jadi sebelumnya itu kami sudah menggunakan e-katalog versi 5. Nah, di mana di dalam e-katalog versi 5 itu kami sudah melakukan negosiasi dengan pemilik pekerjaan, dalam hal ini PPK. Nah, ketika dalam dalam masa negosiasi tersebut tiba-tiba ada kebijakan yang mana mewajibkan mewajibkan kami untuk menggunakan e-katalog versi 6. Nah, saat itu kami memang sudah memiliki akun, akan tetapi kami juga menyadari bahwasannya belum ada kategori yang sesuai untuk kegiatan pembuatan peta foto dengan menggunakan Puna ini. Nah, jadi kami terus berkonsultasi dengan pemilik pekerjaan bagaimana ini solusinya dan segala macam. Akhirnya kami diarahkan dan diminta untuk apa namanya juga diberikan contoh dari pelaku usaha yang lain. Ini loh contohnya ada yang sudah mempostingkan. Nah, oleh karena itu kami saat itu menggunakan apa namanya melakukan hal yang sama dengan menumpangkan pekerjaan atau produk ini ke dalam KBLI 62090. Saat itu kami juga apa namanya kebetulan kami memiliki KBLI ini yang mana untuk KBLI 62090 ini eh, terdapat di jasa layanan instalasi. Nah, nah dengan adanya apa namanya pembaruan dari LKPP dan sudah ditambahkannya kategori khusus untuk jasa pembuatan peta foto ini, oleh karena itu kami kami sesuaikan dan kami upload ulang jasa apa namanya produk kami di kategori yang sesuai. Nah, mungkin ini sedikit 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 kendala ya ketika kami melakukan posting produk pembuatan peta foto dengan Puna. Mungkin yang pertama adalah terkait dengan pajak. Nah, kalau kita lihat di eh, pilihan-pilihan untuk opsi pajak, nah di sini terlihat ada yang bisa dipilih adalah pajak 12% atau pajak 0%, dan ini tidak bisa kita sesuaikan atau kita kita ketik 11%. Nah, kenapa di sini menjadi apa namanya menjadi catatan kami? Karena saat di lapangan pengalaman kami khususnya ya sampai dengan bulan bulan Mei yang lalu kami masih dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 11% oleh pemilik pekerjaan. Nah, seperti itu. Nah, saya apa namanya mungkin nanti mungkin dari Bapak dan Ibu sekalian mungkin bisa apa namanya menambahkan juga terkait dengan pajak ini. Mungkin saya pribadi mungkin belum update tentang pajak yang sekarang sudah menjadi 12% atau seperti apa. Nah, kalau dari pengalaman kami pribadi, sampai dengan bulan Mei, untuk pekerjaan pembuatan peta foto dengan Puna, PPN yang dikenakan ke kami masih PPN 11%. Nah, kemudian yang kedua, mungkin terkait dengan satuan produk. Untuk kegiatan atau pekerjaan pembuatan peta foto dengan Puna ini, kita semua sama-sama mengetahui bahwasannya satuan pengalih harga dari kegiatan ini adalah
hektar. Nah, akan tetapi untuk satuan produk yang terdapat di e-katalog ini temukan belum dapat kita temukan satuan hektar. Nah, jadi untuk sementara untuk menanggulangi hal tersebut, kami pribadi menggunakan satuan produk eh, di sini yang dapat dipilih adalah satuan luas seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan pajak karena tidak terdapat opsi 11%, kami mengisi dengan PPN 12%. Nah, selanjutnya ini mungkin terkait dengan produk verifikasi dokumen pertanahan atau verifikasi buku tanah dan surat ukur. Nah, kegiatan ini mungkin yang kemarin baru saja sama-sama kita apa ikuti bersama market soundingnya. Nah, jadi em, terkait dengan pembuatan peta foto, maksud saya terkait dengan verifikasi dokumen pertanahan ini em, dari BPN-nya sendiri kemarin sudah menyampaikan bahwasanya dokumen pertanahan ini masuk ke kategori bisa ke tenaga kerja perkantoran atau jasa tenaga administrasi. Nah, yang mana untuk KBLI yang cocok, informasi dari BPN adalah yang pertama KBLI 62090 atau apa namanya aktivitas IT, kemudian 91011, nah itu perpustakaan, nah atau 82110. Nah, kalau kami pribadi, apa namanya perusahaan kami melakukan upload produk verifikasi dokumen pertanahan ini di kedua kategori tersebut. Nah, yang pertama itu di jasa kerja perkantoran, kemudian di jasa tenaga kerja administrasi. Nah, adapun KBLI yang kami gunakan dalam apa dalam produk ini adalah KBLI 82110. Nah, eh, kami apa namanya? Kami menyadari bahwasanya eh, sangat jarang perusahaan survei dan pemetaan itu yang memiliki izin usaha yang berkaitan dengan administrasi. Sama, kami juga demikian. Rata-rata eh, perusahaan survei dan pemetaan itu izin usahanya yang berkaitan dengan kepala tujuh atau tentang jasa aktivitas arsitektur, kemudian apa namanya IT atau kepala enam atau penjualan barang atau alat-alat survei yaitu dengan kepala empat. Nah, kalau dari kami eh kebetulan kami untuk KBLI 82110 tersebut eh, melakukan penambahan di OSS, penambahan KBLI. Nah, di sini mungkin sedikit apa namanya ya, tips dari pengalaman kami kalau seandainya perubahan KBLI itu kan artinya apa namanya agak agak ribet ya kalau misalnya kita harus merubah akta tujuan berusaha kita apa segala macam itu agak agak panjang prosesnya. Nah, sedangkan dalam pemenuhan pemenuhan apa namanya kebutuhan kita untuk segera upload kategori itu harus sesegera mungkin. Nah, salah satu tips dari kami, kalau biasanya penambahan KBLI itu kita selalu KBLI untuk yang utama, di sini kita ada opsi agar menambahkan KBLI pendukung. Jadi walaupun kita apa namanya usaha utama kita adalah survei dan pemetaan misalnya seperti itu, kita bisa menambahkan KBLI pendukung eh, di OSS. Nah, ini nanti bisa digunakan KBLI pendukung ini sebagai izin usaha dalam upload produk di e-katalog versi 6 atau INAPRO. Nah, ini sedikit tutorial dari kami. Nah, kalau biasanya kan mungkin Bapak dan Ibu sekalian juga sudah sering apa namanya melakukan penambahan penambahan usaha. Nah, di sini untuk penambahan apa namanya penambahan KBLI pendukung ini kita bisa masuk login ke akun OSS, kemudian kita pilih pengembangan. Nah, di sana kita tambahkan bidang usaha seperti biasa. Nanti akan muncul kolom untuk mengisi
mengisi pemilihan bidang usaha. Nah, jadi perbedaannya ada di sini. Biasanya ketika kita mengupload jenis kegiatan usaha, nah ini biasanya kita kalau mau nambahin KBLI seringnya umumnya mengisi utama karena em, menjadi apa namanya bidang usaha utama kita, misalnya survei pemetaan atau sejenisnya. Nah, di sini untuk menambahkan KBLI pendukung di jenis kegiatan usaha ini kita kita isi dengan pendukung. Nah, kemudian eh, bidang usaha utama kita itu apa? Nah, jadi apa namanya? Kalau seandainya menggunakan utama, kalau kita isi utama, apabila kita mau menambahkan bidang usahanya dengan langsung KBLI 8 kepala 8 itu tadi yang berkaitan dengan administrasi, apabila di akta Bapak dan Ibu sekalian tidak terdapat maksud dan tujuan terkait dengan administrasi, maka itu secara otomatis tidak muncul. Nah, itu biasanya bisa dilihat juga dari data yang diupload oleh notaris Bapak dan Ibu sekalian ke apa namanya ke websitenya AAU. Nah, karena kebetulan kami tidak memiliki apa namanya dimaksud maksud saya dimaksud dan tujuan berusahanya itu tidak terdapat spesifik mengenai administrasi. Oleh karena itu KBLI-nya kami apa namanya sesuaikan menjadi KBLI pendukung. Jadi untuk mendukung usaha kami, apa namanya izin usaha yang untuk mendukung kegiatan utama perusahaan kami seperti itu. Nah, di sini silakan diisi bidang usaha utamanya apa. Di sini misalnya saya cantumkan 62090 atau mungkin Bapak Ibu bisa cantumkan 71102 misalnya. Nah, di sini di bidang usaha pendukung kita isikan KBLI KBRI pendukung yang tadi yang kita butuhkan izin usahanya. Nah, dalam hal ini apa namanya KBRI 82110. Nah, yaitu aktivitas penyedia gabungan jasa administrasi kantor. Nah, setelah kita isi dan kita apa namanya klik selesaikan atau seklik OK, nah nanti akan muncul kolom KBLI yang seperti ini. Nah, seperti biasa kita apa namanya dilanjutkan pengisian apakah apa namanya informasi yang sama seperti ketika kita menambahkan KBLI utama seperti itu. Nah, nanti disesuaikan diisi. Nah, sampai nanti di akhir disetujui. Nah, kemudian lanjutkan proses sampai dengan penerbitan NIB. Nah, di sini ada apa namanya kami screenshotkan contoh apa namanya NIB kita apabila sudah ditambahkan KBLI pendukung itu tadi. Nah, kalau biasanya KBLI utama itu tidak ada tambahan-tambahan seperti ini. Nah, kalau di apa namanya KBLI pendukung itu akan ada sedikit tambahan apa namanya nomor KBLI-nya kemudian dalam kurung pendukung. Nah, selebihnya sih sama saja. Nah, ini tadi contoh produk yang sudah kami upload verifikasi dokumen pertanahan di dalam KBLI apa namanya di dalam kategori jasa tenaga administrasi dan jasa tenaga kerja perkantoran. Nah, kebetulan kedua kedua produk ini em, apa namanya sama-sama memiliki KBLI 82110. Nah, kenapa kami upload ke dua kategori supaya supaya apa namanya ada opsi aja nanti bagi bagi apa namanya pembeli atau pemilik pekerjaan untuk mengklik katalog kami seperti itu. Nah, Nah, ini sedikit kami kutip pemaparan MU mengenai sosialisasi rencana pelaksanaan kegiatan verifikasi dokumen pertanahan di tanggal 15 Juli 2025. Nah, ini mungkin yang jadi highlight em, highlight kami adalah di sini disampaikan oleh PMU bahwasanya pelaku usaha masih terbatas di e-katalog elektronik. Nah, dalam kurung migrasi dari versi 5 ke versi 6. Nah, berarti apa namanya dapat kita lihat di sini bahwasanya dari pemilik pekerjaan sendiri juga salah satu kendala yang temui adalah masih sedikitnya pelaku usaha
atau masih terbatasnya mm, pelaku usaha yang mempostingkan produknya ke e-katalog versi 6 atau ke Inapro. Nah, harapan kami dengan sedikit sedikit sharing pengalaman dari kami ini bisa mengajak Bapak dan Ibu sekalian, ayo kita sama-sama apa namanya segera untuk memigrasikan produk kita atau mempostingkan produk-produk terkait dengan verifikasi dokumen pertanahan ini ke e-katalog versi 6. Nah, mungkin untuk poin-poin yang lain ini bukan apa namanya bukan ranahnya kami mungkin untuk membahas. Nah, mungkin sedikit mungkin ya terkait dengan em, kualitas mungkin ya apa namanya pemantauan kapasitas pelaku usaha. Nah, kalau kalau dulu mungkin sedikit ini tambahan mungkinnya. Nah, dulu kita di e-katalog versi 5 ketika ketika pemilik pekerjaan atau PPK ingin memesan memesan eh, pelaku usaha atau memesan pelaksana seperti itu ya. Nah, PPK tentunya pasti akan melakukan pertimbangan dengan membandingkan membandingkan apa namanya pelaksana satu dengan pelaksana pelaksana yang lainnya seperti itu. Nah, kalau kalau dulu di e-katalog versi 5 itu apabila kita telah menyelesaikan pekerjaan dari pemberi pekerjaan, nah itu biasanya ada rating. Nah, kalau untuk e-katalog versi 6 ini sekarang sepertinya belum ada ya apa namanya rating rating seperti itu. Nah, kemudian juga kalau dulu di e-katalog versi 5 itu ada verified vendor atau verified produk. Nah, kalau di e-katalog versi 6 ini sepertinya apa namanya untuk verified vendornya apa namanya belum belum tersedia seperti itu. Adanya verified produk. Nah, untuk verified produk ini juga kami lihat apa namanya mungkin masih butuh apa namanya sedikit penyesuaian seperti itu. Nah, eh, mungkin ini penutup dari kami ya. Eh, Sebelumnya tadi di pemaparan dari Pak Heldi juga disampaikan bahwasanya alhamdulillah sekarang sudah terbuka pintunya. Jadi apa namanya konsultan sudah bisa mengupload apa namanya sudah diperbolehkan apabila mengupload produknya di apa namanya di e-katalog versi 6. Nah, kami perusahaan survei dan pemetaan khususnya kami PT Sarana Geospasial Terpadu sangat antusias sebenarnya dengan adanya e-katalog ini terlebih setelah di versi 6. Jadi kesempatan kami untuk mempromosikan produk barang dan jasa kami jadi semakin luas. Nah, jadi harapannya ke depan itu tadi Pak bisa ditayangkan atau bisa tersedia kategori khusus yang berkaitan dengan survei dan pemetaan. Nah, jadi meliputi jasa konsultan dan atau penjualan alat survei mungkin atau sewa-sewa sewa alat survei. Nah, jadi seperti halnya eh, kategori untuk jasa konstruksi, kemudian ada penjualan alat-alat untuk di bidang konstruksi, nah yang sudah tayang di e-katalog. Nah, ke depannya kami harap produk terkait dengan jasa konsultan eh, juga bisa ditayangkan di e-katalog. Nah, di sini mungkin ada beberapa bidang ya, beberapa bidang terkait dengan survei dan pemetaan. Mungkin nanti Bapak dan Ibu sekalian bisa menambahkan. Nah, di sini ada jasa terestris, kadastral, kutub udara, perencanaan kota, hidrografi, GIS dan WebGIS, penjualan alat survei, sewa alat survei dan sebagainya. Nah, mungkin eh, sekian yang apa namanya yang bisa kami sampaikan mewakili apa namanya PT Sarana Geospasial Terpadu selaku pelaku usaha. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Sally.